Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, hari Senin 24 Maret 2025. Saya Romo I.A. Indra Pamungkas. Selamat pagi saudara-saudari. Tuhan menganugerahkan rahmat kehidupan bagi kita agar bisa kita gunakan dengan baik. Segala kewajiban bisa kita tuntaskan dalam kolaborasi dengan sesama, dan akhirnya kita turut terlibat dalam usaha memuliakan Tuhan selamanya. Bekal rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai dengan 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu dan kataku ini adalah benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang ada di rumah ibadat. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, tanda keberimanan seseorang itu bukan hanya tentang ketekunan dalam kegiatan rohani, namun yang perlu diperhatikan adalah situasi batin dan hati masing-masing yang mengakui kekuatan Tuhan. Seorang yang punya kekuatan iman akan selalu menaruh segala harapannya pada Tuhan. Maka ketika melakukan kegiatan rohani, dia pasti dapat menyadari kehadiran Tuhan. Injil hari ini menegaskan, sebagai seorang pribadi, kita wajib membuka hati untuk menyadari kehadiran Tuhan. Butuh kerendahan hati agar kita tahu bahwa Tuhan benar-benar menyertai hidup kita. Saudara-saudari, Prapaskah merupakan kesempatan kita untuk semakin menguatkan daya iman. Pantang puasa membuat kita semakin sadar bahwa kuasa Tuhan memampukan kita tetap beraktivitas dengan semangat. Amal kasih mengajak kita sadar bahwa Tuhan bangga dengan kegiatan solidaritas yang kita buat. Aneka doa yang kita kembangkan selama Prapaskah semakin membawa kita pada sikap rendah hati dan bersyukur di hadapan Tuhan. Untuk itu saudara-saudari, semoga hidup kita benar-benar mengalami pembaruan agar kita layak mengalami Paskah kebangkitan kelak. Selamat beraktivitas, selamat berjumpa dengan Tuhan di dalam kesibukan masing-masing. Marilah sekarang kita berdoa. Allah, Bapa Maha Kuasa, syukur atas segala berkat-Mu. Kami selalu Engkau kembangkan dari hari ke hari. Semoga melalui berkat-Mu inilah kami semakin mampu rendah hati, sehingga kami tak ragu lagi untuk selalu berserah padamu. Benamkanlah diri kami ke dalam kesatuan hati denganmu, sebab kami ini tidak ada apa-apanya jika tiada Engkau yang menyertai. Semoga segala kesibukan kami hari ini sungguh menjadi tanda persembahan hidup yang murni bagimu. Bimbing dan sertai langkah kami, sebab Engkaulah yang selalu kami andalkan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua keluarga kita dan perjalanan hidup hari ini senantiasa dalam berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.